Ya. KUD Cepogo. Yes. Sekali lagi. KUD Cepogo. Yes. Lagi. KUD Cepogo. Yes. Turun. Untuk kesekian kalinya, Koperasi Unit Desa, KUD, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, menggelar rapat anggota tahunan RAT pada tahun 2022 ini. Rapat sebagai tutup buku tahun 2021 itu dilakukan di Aula KUD Cepogo pada Rabu pagi pada tanggal 9 Maret 2022 kemarin. Meskipun terlihat sederhana, acara berlangsung lancar dan sukses. Semua anggota tetap kompak dan menyepakati semua hasil rapat yang dibicarakan. Bukti bahwa KUD Cepogo tetap kuat dan eksis meskipun di masa pandemi. Hanya wakil dan pengurus inti saja yang hadir dalam rapat anggota tahunan tersebut. Meskipun demikian, jauh-jauh hari sebelumnya, atau sekitar 10 hari sebelum hari H, semua anggota sudah diberitahu tentang mekanisme jalannya RAT tersebut. Hal ini dilakukan panitia terkait protokol kesehatan, prokes, di masa pandemi COVID-19 sekarang. Menurut Ketua KUD Cepogo, Gito Triyono, alhamdulillah, secara umum ada peningkatan meskipun sedikit terkait produksi susu dari semua anggota. Mau tidak mau, karena ada pandemi COVID-19, semua produksi susu anggota kami mengalami penurunan. Namun sejak pandemi mulai menurun tensinya, ada sedikit angin segar sehingga mempengaruhi produksi serta omset susu anggota. Dan alhamdulillah, meskipun di beberapa tempat memang mengakibatkan permintaan susu sedikit dikurangi, namun di beberapa tempat justru mengalami kenaikan susu anggota. Dan alhamdulillah, meskipun di beberapa tempat memang mengakibatkan permintaan susu sedikit dikurangi, namun di beberapa tempat justru mengalami kenaikan walau sedikit, papar pria ramah yang akrab disapa Pak Haji Gito saat ditemui di sela-sela kegiatan RAT tersebut. Banyak kebijakan terkait masa pandemi, seperti pembatasan sosial berskala besar, PSBB, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, jelas sangat mempengaruhi omset dari produksi hingga distribusi susu ke konsumen. Sudah benar, tentu harapan kita sesuai dengan visi misi kita bahwa tujuan koperasi adalah melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sudah benar, tentu ini diperlukan satu kesungguhan dari para pengelola KUD, baik pengurus, badan pengawas, dan para karyawan dan semua pihak yang terkait di sana untuk bisa beroptimal berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan usaha-usaha KUD yang ada. Konsumen. Seperti juga para peternak atau petani susu yang tergabung dalam KUD Cepogo Boyolali. Terhitung sejak pertengahan tahun 2020 kemarin, produksi susu langsung menurun drastis. Meskipun demikian, jumlah pelanggan susu KUD Cepogo tetap stabil. Bahkan di beberapa tempat justru ada pelanggan baru. Namun semua pelanggan, baik baru ataupun lama, tetap berhati-hati dalam mengambil kuota pengambilan susunya. Ini karena mereka juga menyesuaikan dengan tingkat daya beli masyarakat konsumennya. Menurut laporan di lapangan, secara umum masyarakat secara otomatis juga membatasi kegiatan untuk menikmati atau mengkonsumsi susu di luar rumah. Namun sejak beberapa bulan terakhir ada sedikit kenaikan. Mungkin karena tren pandemi yang mulai menurun secara nasional, sambung Pak Haji Gito lagi. Bahkan ditambahkannya, khusus untuk wilayah Kota Solo, omset kenaikan selalu kami sampaikan bahwa usaha-usaha KUD ini ada 6 unit usaha andalan kita, baik itu persusuan, kemudian ada simpan pinjam, ada kredit umum, ada wasabda, dan juga ada kelistrikan, di mana kami sampaikan untuk kelistrikan kita kembangkan dengan kemitraan dengan BNI 46. Kalau di Cepogo lewat unit listrik ini ada semacam agen dari BNI 46. wilayah Kota Solo, omset kenaikan konsumsi susu sangat terasa walau tidak begitu menonjol. Maklum Kota Solo dikenal sebagai sentra kuliner susu segar di malam hari. Di sepanjang jalan utama Kota Solo, ada ratusan warung susu segar yang mengandalkan pasokan susu dari petani susu Boyolali. Namun karena terkait pandemi, tentu omset juga ikut terpengaruh. Lalu bagaimana dengan produksi petani susu di KUD Cepogo? Untungnya sampai sekarang notabene bagi anggota dan masyarakat bisa buka rekening KUD, store tunai, tarik tunai, dengan berbagai fasilitas perbankan yang ada. KUD ini siap melayani.
yang ujung-ujungnya juga harapan kita ada kontribusi yang meningkatkan profit KUD Cepogo pada umumnya. Bahkan dalam pengembangannya kita bekerjasama dengan Bukopin, ada unit otonom yang memang ada dengan Swamitra ini, Swamitra KUD Cepogo. Bahkan ditambahkannya, khusus untuk wilayah kota Solo, omset kenaikan konsumsi susu sangat terasa walau tidak begitu menonjol. Maklum kota Solo dikenal sebagai sentra kuliner susu segar di malam hari. Di sepanjang jalan utama kota Solo, ada ratusan warung susu segar yang mengandalkan pasokan susu dari petani susu Boyolali. Namun karena terkait pandemi, tentu omset juga ikut terpengaruh. Lalu bagaimana dengan produksi petani susu di KUD? Karena sinergitas antara KUD dengan Bukopin ini, Swamitra kami ini untuk wilayah Solo Raya dinyatakan berkualitas baik, juga berkontribusi terhadap lembaga baik. Sampai hari ini kita sudah mampu penyertaan dana di Swamitra yang hampir 900 juta. Ini hasil kerja keras bersama, sehingga ya ini ada energi tersendiri bahwa kemudian KUD Cepogo diharapkan untuk bisa mampu bersaing dengan berbagai kendala hambatan, terlebih dengan adanya dampak COVID yang masih belum mereda ini. Kita sadar betul memang kekompakan, soliditas dari para pengelola dibutuhkan untuk semaksimal mungkin supaya kita tetap bisa bersaing secara sehat di tengah-tengah hiruk pikuk usaha yang memang kendalanya sangat banyak ini. Kira-kira seperti itu gambaran ke depan. Mereka tetap bersemangat untuk mengikuti jalannya RAT KUD tersebut. Sampai saat ini ada sekitar 471 anggota KUD yang aktif. Sementara anggota umum ada sekitar 5.415 orang. Sehingga dalam RAT tahun ini, pengurus menyebar undangan LPJ sekitar 400-an lebih anggota saja. Beberapa minggu sebelum RAT dilakukan, pengurus sudah melakukan sosialisasi dengan sistem jemput bola. Atau mendatangi dari pintu ke pintu untuk semua anggotanya. Bahkan terhitung sejak akhir Februari tahun 2022, kami dan semua jajaran pengurus sudah melakukan koreksi perjalanan untuk LPJ tersebut. Sehingga pada saat RAT di hari H, kami tinggal ketok palu saja, ujar pria yang asli kelahiran Cepogo ini. Nantinya pengurus juga akan menampung usul, saran, atau masukan dari semua anggota. Hal itu dilakukan bersamaan dengan pendistribusian akomodasi, souvenir, hasil pengesahan RAT, dan lain-lain yang dilakukan oleh tim khusus bentukan pengurus. Sekitar 9 tim bermobil, berpencar mendatangi setiap rumah anggota untuk membagikan pendistribusian tersebut. Nah saat pembagian itulah, semua anggota bisa menitipkan saran atau masukan untuk pengurus dan manajemen KUD. Sehingga ke depannya, kegiatan KUD benar-benar bisa berjalan, seiring dan sejalan dengan keinginan mayoritas anggota. RAT KUD Cepogo itu sendiri, hanya berjalan singkat sekitar 1,5 jam mulai jam 9 pagi. Sekitar pukul 11 siang, rapat sudah selesai, dan beberapa tim yang bertugas langsung bergerak menuju ke rumah-rumah anggota seperti yang sudah disepakati. Desa terjauh seperti Wonodoyo atau Kenteng, juga tak luput didatangi. Maklum para petani susu di sana juga banyak yang menjadi anggota KUD Cepogo. Kerja cepat pengurus terkait RAT di masa pandemi sekarang patut diacungi jempol. Secara bertahap mereka sudah turun langsung jemput bola, mensosialisakan kecocokan, atau menyingkronkan antara administrasi serta data di lapangan kepada setiap anggotanya. Sehingga pada saat hari RAT tersebut, semua sudah terkondisikan dengan baik dan lancar. Saat ini KUD Cepogo masih diketuai oleh Bapak Gito Triyono serta Bapak Sumiani sebagai sekretaris. Meskipun secara umum, omset susu mengalami penurunan, serta kenaikan seed kit di beberapa tempat, namun jumlah pelanggan susu dari KUD relatif stabil, tidak ada penurunan. Harapan pengurus dan semua anggota adalah agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sehingga kondisi ekonomi para petani, khususnya petani susu di wilayah Cepogo bisa kembali normal, bahkan bisa lebih baik lagi. Amin.